Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada Bapak Haji Susilo, Bapak Ustaz Tajudin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji dan Ibu Hajah yang sempat hadir dalam majelis ini, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita awali bersama-sama memuji rasa syukur kehadirat Allah. Di pagi yang sangat baik ini, Allah kembali memudahkan langkah kaki kita, memudahkan ayunan tangan kita untuk kembali memenuhi panggilan Allah, yakni mengawali hari dengan taqarrub ila Allah, yakni sholat subuh berjamaah. Betapa banyak keutamaan sholat subuh jika manusia mau, jika manusia tahu, maka sangat-sangat menyesal sesungguhnya andaikan subuh terlewatkan dengan tidak berjamaah. Penyesalan manusia di akhir nanti adalah ketika dia ingin hidup kembali untuk bisa sujud di hadapan Allah, untuk bisa sujud walaupun itu hanya sejenak, walaupun itu hanya sebentar. Salawat salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subuh kita pagi ini, izinkan saya menyampaikan tentang menjaga lisan. Ada kisah di zaman dulu, Luqmanul Hakim pernah diperintah oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian diperintahkan kepadanya, "Hai Luqmanul Hakim, sembelihlah kambing ini dan ambil di hadapan saya bagian yang paling baik dari kambing ini." Kemudian dibawa pulang kambing itu, dipotong, kemudian diambillah bagian dari kambing itu, hati dan lidah. Jarak seminggu kemudian, Luqmanul Hakim ini diperintah oleh majikannya lagi, "Hai Luqmanul Hakim, potonglah kambing ini dan ambil satu bagian dari tubuh ini yang paling buruk." Kemudian majikan Luqmanul Hakim dia bertanya, "Hai Luqman, kenapa kamu kemarin saya suruh mengambil bagian tubuh ini yang paling baik, hati dan lisannya, sementara ketika kamu saya suruh mengambil yang paling buruk dari tubuh ini adalah hati dan lisan?" Kemudian dia menjawab, "Itulah perumpamaan setiap manusia. Jika dia bisa menjaga hati dan lisannya, maka dia menjadi orang yang paling baik. Tapi sebaliknya, jika dia tidak bisa menjaga hati dan lisannya, maka dia menjadi orang yang paling buruk." Maka wajar baginda Rasulullah SAW mengungkapkan, "Salamatul insan wa hafidhil lisan." Selamatnya manusia itu bergantung pada lisan. Lisan adalah ungkapan dari perasaan hati, yang ketika hatinya kotor akan lahir lisan yang buruk, dari lisan yang buruk akan lahir pada perbuatan yang buruk. Sebaliknya, jika lisannya itu baik, maka akan lahir hatinya baik
berita berita di TV hanya karena lisan yang tidak terjaga berakhir pada buih, berakhir dari pidana dan lain sebagainya. Apalagi di era sekarang ini begitu luasnya media, sosmed, YouTube, kemudian Facebook, karena sekarang bukan lagi bergantung pada lisan, tapi di ujung tangan kita ini, andaikan kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, menghina dan merendahkan orang lain, maka dia akan direndahkan manusia, bahkan termasuk di antaranya dia akan dibunuh, dipidana karena perbuatan dia sendiri. Dihinakan oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Nauzubillah min. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah di antara kalian kebanyakan prasangka. Prasangka muncul dari hati yang buruk. Prasangka buruk yang disebut suudzon kepada orang lain ini, ternyata suudzon dalam agama kita dilarang, karena dari suudzon ini nanti lahir wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan janganlah kalian saling menggibah satu di antara yang lain, membicarakan aib orang lain dan sebagainya, akan melahirkan orang yang suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, maka dia sulit untuk mencari aib dan kejelekan dirinya sendiri. Orang yang beruntung adalah orang yang lebih sibuk mencari aib kekurangan diri, bukan sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Ibu ayakuna rahma akhihi maitan, maukah kamu memakan daging bangkai saudara sendiri? Fatarihtumu, maka kamu akan jijik. Ini perumpamaan orang-orang yang suudzon, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang-orang yang suka menggibah, membicarakan aib orang lain. Maka digambarkan oleh Allah, yakni nanti di akhirat memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan dalam hidup kita ini untuk bermuhasabah. Perbanyak di antara kita ini untuk merenungi diri sendiri, merenungi aib diri sendiri, kekurangan diri sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk membicarakan dan mencari aib kekurangan orang lain. Karena betapa banyak orang-orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, sehingga tidak ada waktu baginya untuk memperbaiki diri. Termasuk di antaranya adalah kadang-kadang orang-orang yang banyak ilmunya, biasanya justru kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sering membuat ukuran terhadap orang lain. Padahal kata Ibnu Umar, sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, beliau menyampaikan orang yang berilmu itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang memiliki ilmu itu biasanya akan sombong. Orang kalau baru tahu ilmu, belum banyak ilmunya, biasanya pada tingkatan pertama ini orang itu akan sombong. Tapi begitu masuk pada tingkatan kedua, justru orang yang berilmu itu akan tawadhu, akan rendah hati. Begitu orang berilmu pada tingkatan yang ketiga, dia akan menjadi orang yang saya belum tahu. Ulama menjelaskan cerdas itu apa maknanya? Sehat. Yang penting sehat lahirnya, sehat batinnya, tidak harus ber-IQ tinggi. Karena kecerdasan itu bagaikan pisau yang setiap saat kalau dia sering asah pisau itu,
dia akan menjadi tajam. Itulah gambaran orang yang mencari ilmu itu harus memiliki kesehatan, yakni kecerdasan. Yang kedua adalah wahirsin, orang yang ingin berilmu, syarat berilmu adalah yakni semangat. Mustahil ilmu didapatkan dengan kemalasan. Di mana ada kajian, di mana ada majelis-majelis ilmu, maka hadirilah dia, karena di situ Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Semangat mencari ilmu adalah bagian yang kalau kita paham langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bahkan semua makhluk yang di langit, di bumi, di lautan semuanya akan mendoakan bagi orang-orang yang semangat mencari ilmu, yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Yang ketiga adalah wastibarin, orang yang mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Kadang-kadang kita tidak adil dengan diri kita. Yang ketika kita nonton TV bisa 2 jam kita khusyuk ma'al duduk di depan TV, tetapi ketika kita di majelis ilmu, mohon maaf, setengah jam kayaknya sudah sangat tersiksa sekali. Kadang-kadang 15 menit itu terasa sangat berat sekali. Dan inilah sengaja jebakan-jebakan iblis agar kita tidak mencintai majelis-majelis ini. Kun aliman wala takun khamisan. Jadilah engkau yang 5, tapi jangan kamu menjadi orang yang kelima. Apa maksudnya itu? Jadilah engkau orang yang mengajarkan ilmu. Jadilah orang yang mencari ilmu. Jadilah orang yang mencintai ilmu. Jadilah orang yang suka menghadirkan majelis-majelis ilmu. Ini bagian penting oleh Rasulullah. Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan menjadi orang yang kelima, kamu akan celaka. Ilmu tidak mau, mendengarkan ilmu tidak mau, mencari ilmu tidak mau, dan menjadikan tempat-tempat ilmu juga tidak mau. Muhibban lil ilmi juga tidak mau. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sabar ini adalah kunci memperoleh ilmu. Kadang satu ilmu sulit dipahami, sulit untuk dimengerti, tapi dengan kesabaran kita terus-menerus, insya Allah ini akan menjadi keberkahan tersendiri. Kemudian adalah wastibari, yang keempat adalah wabul ghatin. Syarat mencari ilmu itu harus ada biaya, harus butuh modal. Karena betapa mahalnya ilmu itu, sehingga mustahil kalau tidak ada kemauan, tidak ada modal, terutama biaya. Sekolah, pesantren, semuanya butuh modal, dari mulai yang kecil sampai besar. Dan sadarilah sebagai orang tua, setiap biaya yang kita keluarkan demi mendapatkan ilmu jangan dianggap sia-sia dan habis. Tapi berpikirlah setiap uang yang kita keluarkan demi mencari ilmu adalah bagian investasi yang insya Allah akan kita petik di kemudian hari, entah di dunia sampai dengan akhirat. Orang tua menyekolahkan yang gratis-gratis, memondokkan pondok-pondok yang gratis, karena wabul ghatin ini, kata Imam Ali, bagian penting untuk memperoleh ilmu yang manfaat. Yang berikutnya adalah wa irsyadi ustadin. Syarat mencari ilmu itu harus ada petunjuk guru. Karena apa? Sekarang mungkin sangat banyak media-media, sumber-sumber ilmu, tetapi apakah yang kita pelajari dari sumber-sumber yang tanpa guru itu benar atau tidak? Sahih atau tidak? Maka ini pentingnya wa irsyadi ustadin, petunjuk guru itu, sehingga nanti akan mentashih ilmu yang saya pelajari dari internet, dari YouTube ini,
benar atau tidak. Maka wajar banyaknya orang-orang yang menjadi radikal karena ngebom sana, ngebom sini, gereja di sana dibom dan lain sebagainya, ada masjid lagi dibom. Kemudian ini bisa jadi karena dia tidak ada petunjuk guru yang secara keilmuan dia ditasbih oleh seorang guru tersebut. Nah, petunjuk guru ini penting karena ilmu itu akan menyambung secara sanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otodidak boleh, tetapi berikutnya adalah ditasbihkan kepada guru kita. Ustaz, guru, ini benarkah ilmu yang saya pelajari demikian? Nah, jangan-jangan yang kita pelajari, yang kita tahu di media-media, di sumber-sumber itu ternyata faham dan aliran yang justru sesat dan menyesatkan. Nah, ini penting, wa irsyadi mustaqim, petunjuk guru. Yang berikutnya adalah kata Imam Ali, wa tuliz zaman, syarat mencari ilmu itu harus butuh waktu yang lama. Semuanya yang instan tentu tidak baik. Termasuk mimi yang instan itu sebenarnya nggak baik, tapi enak Ustaz, dia. Apalagi ilmu. Ilmu itu butuh waktu yang lama, butuh proses yang lama. Untuk mendapatkan ilmu tahapannya, dia harus belajar dari tingkat dasar, dari mulai tingkat dasar. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kepada tingkat. Jadi sekolah itu ada tingkat dasar dulu, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, perguruan tingginya. Pesantren juga demikian. Lah, ilmu nggak bisa ujuk-ujuk langsung tingkat tinggi. Maka ada tahapan orang yang berfatwa tentang agama. Syaratnya dia harus menjadi mufti dulu. Dia harus menguasai syarat-syarat keilmuan itu. Maka seorang yang disebut bisa berfatwa, maka dia seorang mujtahid yang syaratnya dia harus hafal Al-Quran, dia harus hafal hadis, dia harus hafal tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian ilmu-ilmu hadis dan lain sebagainya. Ini penting supaya apa? Kita tidak tercerabut dari sejarah bagaimana ilmu itu diperoleh, dan ini bisa diperoleh dari seorang ulama mujtahid yang semuanya menggabungkan dari ayat satu dengan yang lain, hadis yang satu dengan yang lain, dengan sejarah-sejarah para sahabat dan lain sebagainya.